Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kelulusan peserta didik pada Dapodik versi 2023D. Ya, jadi versi 2023D ini adalah versi terakhir dari versi tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan yang namanya versi Dapodik 2024. Ya, nanti akan rilis setelah Lebaran Idul Adha ya. Yang pastinya itu di bawah tanggal 15, tanggal berapa itu masih rahasia. Jadi kita tunggu saja nanti rilisnya dari berita di webnya Dapodik ya. Oke, di video kali ini sebelum saya menjelaskan terkait dengan jenjang apa saja yang lulus otomatis dan jenjang apa yang akan kita luluskan, maka kita simak dulu penjelasan dari admin Dapodiknya ataupun admin pusatnya langsung terkait dengan kelulusan peserta didik pada aplikasi Dapodik. Nah, lalu eh, perlu diperhatikan bahwa bagi Bapak dan Ibu di satuan pendidikan, ini proses kelulusan itu dilakukan sebetulnya oleh secara sistem gitu ya, di pusat secara bersamaan. Jadi proses ini kenapa harus dilakukan? Karena memang salah satunya meminimalisir terjadi data-data yang memang bisa dianggap sebagai data-data anomali, Bapak dan Ibu. Salah satunya, contoh kecilnya Bapak dan Ibu, saat proses atau saat lulus itu kita lepas, kita masih lakukan secara manual di lewat aplikasi Dapodik di satuan pendidikan. Kita banyak menemukan ternyata banyak siswa-siswa yang baru lulus itu di pertengahan semester gitu ya. Di pertengahan semester gitu ya. Nah, ini menyebabkan datanya aneh gitu ya. Nah, makanya proses kelulusan ini kita lakukan secara bersamaan, kecuali untuk beberapa jenjang pendidikan yang memang masih kita buka, seperti misalkan KB gitu ya, contohnya, itu masih kita buka. Jadi proses lulusnya masih bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan bahwa kalau untuk Bapak dan Ibu di TK, SPK TK ya, lalu ada Pratama Widya Pasraman, ini kelompok B yang pasti kita luluskan. Kalau belum masuk ke dalam kelompok B itu tidak bisa kita luluskan ya. Dan pasti siswanya harus masuk ke dalam rombel. Itu yang bisa kita luluskan gitu. Lalu tingkat 6 ini ada SD pastinya ya. SD sederajat, lalu ada tingkat 9 SMP, tingkat 12 SMA gitu ya, SMTK, SMA GK, SMAK gitu ya, SPK SMA. Lalu tingkat 12 dari SMK ya. Tingkat 12 atau 13 jenjang SMK diambil tingkat tertinggi dilihat kurikulumnya. Jadi tergantung nanti disesuaikan dengan kurikulumnya yang sudah dipilih. Jika ada tingkat 13, maka yang diluluskan adalah tingkat 13, melihat dari penggunaan kurikulum di sekolah tersebut. Ya. Kalau di sekolah tersebut ternyata memiliki SMA, SMK, mohon maaf bukan SMA, SMK dengan tingkat 13, otomatis yang kita luluskan adalah SMK kelas 13. Tapi kita lihat juga dari penggunaan kurikulumnya. Gitu. Ya. Jadi pastikan di tahun sebelumnya pastikan si siswanya ini masuknya ke tingkat 13 gitu ya, atau SMK pelaksana 4 tahun kayak gitu ya. Lalu jenjang kesetaraan ini kita sesuaikan dengan paket tertinggi yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Misal contoh, lembaga tersebut menyelenggarakan 2 paket, ada paket A, paket B. Otomatis yang kita akan luluskan adalah siswa-siswa yang masuk ke dalam paket B sesuai dengan tingkatnya, tingkat terakhir yang paling tinggi kayak gitu. Kalau pelaksanaannya hanya paket A, berarti ya yang kita luluskan adalah siswa paket A di jenjang yang paling tinggi, di paket A-nya berapa, kayak gitu. Ya. Lalu untuk Bapak dan Ibu jenjang apa namanya pendidikan khusus atau SLB ini sama seperti yang tadi, ya, seperti yang tadi paket, bahwa kita melihat karena Bapak dan Ibu di SLB ini biasanya penyelenggaraannya dari TK sampai nanti dia SMA, gitu ya. Ada juga yang sesuai dengan penyelenggaraan jenjangnya, gitu ya, bisa menyelenggarakan dari TK sampai SMA. Kita lihat dari
tingkat paling tertinggi yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu yang ada di SLB-nya apa. Kalau tingkat yang paling tingginya adalah SMP kelas 9, otomatis itulah yang akan kita luluskan. Misalkan ada SMP, tapi sampai tingkat 8 saja, berarti yang kita luluskan adalah SDLB-nya di tingkat 6-nya. Seperti itu. Ya. Berarti tingkat 7-nya kan belum ada tingkat 9. Gitu. Yang paling tinggi tingkatnya berarti tingkat 6-nya di SLB tersebut. Gitu. Ya. Oke, setelah teman-teman melihat ya ataupun mendengar penjelasan dari tadi, jadi kita dapat kesimpulan bahwa selain dari jenjang PAUD ya, jadi ada jenjang PAUD yang memang harus diluluskan yaitu PAUD non formal yang layanannya itu dari KB, TPA dan SPS ya. Jadi kalau yang TK tadi sudah dijelaskan bahwa itu nanti wajib dikelompokkan di kelompok B ya. Nah, jadi kita bahas dari situ. Nah, yang pertama kita masuk ke dapodiknya TK dulu ya. Nah, nanti kita pastikan dulu ya. Oke, kita login dulu ke TK untuk TK ya. Nah, jadi untuk TK itu pastikan dulu bahwa untuk yang TK pastikan dulu bahwa itu di rombelnya untuk peserta didik yang akan lulus itu ditempatkan di B ya. Pastikan dulu bahwa yang akan lulus berada pada kelompok B. Nah, ini yang kelompok B maksudnya ya, yang di bagian ini. Nah, kemarin itu ada yang bertanya di bagian ini, jadi yang ada pertukaran antara KB ke TK ataupun TK ke KB, mohon dilihat lagi bahwa rombelnya itu sudah menjadi rombelnya TK ya. Kalau ada pengalihan terkait dengan layanannya. Jadi mohon dipastikan kalau ada di sini yang kemarin itu dari KB ke TK ataupun TK ke KB, itu mohon dipastikan lagi rombelnya sudah berbeda. Nah, kalau memang masih salah, silakan Bapak Ibu hapus ya. Jadi sebelum menghapus rombelnya itu dikeluarkan dulu anggota rombelnya. Nah, di sini ya dikeluarkan dulu. Misalkan ini diklik aja, kemudian diseret ke samping ya. Nah, seperti ini, kemudian di refresh ya, di refresh. Nah, ini kalau dikeluarkan tetap harus klik dari keluarkan rombel ya. Nah, ini misalkan saya tes. Nah, ini sudah di luar rombel. Nah, jadi seperti ini sudah di luar rombel. Nah, kalau di luar rombel seperti ini, misalkan ini kita tes ya, kita tes satu orang, kita klik di bagian peserta didik, ini tidak akan muncul yang namanya menulus ya. Nah, untuk yang TK itu ada dua opsi. Yang pertama diluluskan oleh sistem ataupun kita bisa meluluskan. Nah, ini tidak ada menu lulus. Karena apa? Karena dia belum tidak ada di rombel. Ini tidak ada di rombel. Nah, untuk bisa ada menu lulus, maka kita harus masukkan dia ke dalam rombel. Jadi logikanya peserta didik itu yang dihitung belajar itu adalah yang dalam kelas, tapi kalau di luar kelas itu namanya bukan belajar. Nah, maka dikatakan itu siswa aktif. Jadi yang dimaksud siswa aktif dalam Dapodik adalah siswa yang terdaftar dalam rombel. Jadi seperti itu ya teman-teman, mohon dipahami. Nah, bagi yang tingkat SD, SMP dan selain pokoknya tingkatan itu SD, SMP dan SMA itu kelas akhirnya untuk SD itu kelas 6 ya, dan untuk SMP adalah rombel 9 ya, dan untuk SMA itu kelas 12. Nah, kalau ada SMK ya sampai kelas 13 ya. Nah, kemudian di sini saya bahas terkait dengan panduan pengisian aplikasi Dapodik, itu juga dibahas terkait dengan menu lulusnya ya. Nah, ini ada dibahas terkait dengan lulus. Nah, di sini peserta didik yang lulus hanya pada sekolah jenjang yang tidak ada dalam sistem kelulusan bersama oleh pusat seperti KB, TPS, SPS, TKA, PKBM yang bukan tingkat paling akhir pada layanan. Ya, pilihan lulus dapat muncul pada registrasi peserta didik jika peserta didik tersebut sudah terdapat pada rombongan belajar. Nah, jadi sudah saya jelaskan dan sudah jelaskan tadi sama admin dinasnya ya. Nah, bagi yang nanti selain TK, nah jadi yang TK kan kita pastikan tadi bahwa dia sudah berada pada kelompok B ya,
siswanya semuanya yang akan lulus. Nah, bagaimana yang tidak lulus Pak Mun? Bagi yang tidak lulus tolong ditempatkan di A dulu, jangan sampai nanti dia kena lulus dari sistem ya. Nah, bagaimana nanti kalau ada yang kena lulus dari sistem, nah maka melapor ke admin dinas untuk ditempatkan kembali pada satuan pendidikan tersebut ya. Jadi kalau ada yang kena lulus tapi sebenarnya siswa itu tidak lulus, maka mohon minta bantuan ke admin dinas untuk ditempatkan kembali pada rombel tujuannya. Nah, kemudian nanti kita bahas terkait dengan KB ya. Di sini bakal saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk Bapak Ibu meluluskan peserta didik yang sudah dijelaskan sama admin tadi ya. Jadi kita klik di bagian rombel dulu. Nah, ini bagian rombel. Pastikan bahwa peserta didik sudah masuk di rombel semuanya ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini kalau sudah masuk rombel seperti ini ya. Kita lihat lagi ini sudah semuanya. Maka kita klik di bagian peserta didik. Kemudian kita pilih peserta didiknya yang akan lulus ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya pilih satu orang. Kemudian klik registrasi, ini bagi yang PAUD non formal ya. Nah, ini kemudian syarat lulus tadi ya, lulus artinya berpindah jenjang, mutasi artinya pindah antar jenjang ya. Nah, kemudian tanggal lulusnya, kemudian alasan lulusnya, ini biar serentak saya kasih di 21. Kemudian alasannya lulus ya. Nah, kemudian setelah itu klik simpan dan tutup. Nah, jadi seperti ini. Kemudian satu lagi ya, klik registrasi. Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu masukkan nomor induknya ya, nomor induk siswanya. Kemudian alasannya lulus, tanggalnya 2 terserah ya, yang penting bulan Juni. Kemudian buat alasannya lulus. Kemudian ya. Nah, jadi yang tinggal hanya 2, misalkan mereka tuh tempatkan di rombel A atau jangan di kelompok B ataupun di rombel B ya. Nah, ini yang selain TK formal atau apa PAUD formal ya. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu sinkron dan selesai. Nah, jadi seperti itu terkait dengan penjelasan kelulusan bersama pada Dapodik versi 2022D. Nah, jadi kalau memang ada hal yang lain silakan Bapak Ibu nanti komen di kolom komentar. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan kelulusan seperti tadi ya, lupa saya jelaskan bahwa pastikan dulu itu data peserta didiknya sudah yang terakhir ya. Jadi sebelum dia lulus, dia akan ke jenjang selanjutnya, pastikan dia dengan kondisi yang terakhir. Pastikan bahwa di verbal PD-nya juga itu tidak ada yang namanya masuk residu ya, ataupun data yang tidak sesuai. Jadi mohon dipastikan bahwa di verbal PD-nya itu dia sudah tidak ada lagi residu ya. Jadi pastikan seluruh residu yang ada di verbal PD itu sudah Bapak Ibu bersihkan semuanya, minimal itu kelas akhir ya. Jadi biar sesuai antara penulisan ijazah dengan ini ya. Jadi pastikan bahwa tidak ada lagi residu di verbal PD-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus dimutakhirkan data peserta didik ya? Itu karena bisa biar datanya itu mutakhir, artinya terakhir ya. Jadi kalau memang ada data-data yang memang tidak sesuai, diperbaiki dulu, karena hitungan perbaikan data siswa kan di verbal PD, artinya kita bisa memperbaiki data peserta didik itu di verbal PD ya, baik itu NISN-nya kalau memang ada yang salah dan sebagainya itu di verbal PD selama dia ada di aplikasi Dapodik. Jadi kalau memang datanya itu belum benar, perbaiki dulu. Setelah itu yakin benar, baru Bapak Ibu lakukan kelulusan pada Dapodiknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti terkait dengan apa yang saya sampaikan di sini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.